Prediksi MK. Jadi 22 April kira-kira apa ditolak. ya? Yakin sekali. Hah? Yakin sekali, langsung. Tadi gua jawab pelan-pelan, lu ribut. Gua sekarang jawab cepet-cepet, lu lebih ribut lagi. Gimana sih? Aku bisa tanya, kenapa tadi Artinya memang ragu, begitu kenapa namanya ini tegas? host, ya. Apapun jawaban dari narasumber pasti dibikin soal oleh dia. Itu narasumber yang baik. Jadi memang. kenapa Mas Kodari? Kenapa yakin ditolak? Pertama ya, semua proses di MK ini didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 7 2017 dan itu sudah dipraktekkan tahun 2019. Tahun 2019 itu amar keputusannya MK itu wilayahnya adalah sengketa tentang hasil. MK tidak masuk ke wilayah yang lain-lain seperti proses, seperti etika dan lain-lain karena itu menihilkan keberadaan lembaga-lembaga yang lain. Dan memang itulah isi dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 di mana ada kamar-kamar ya, ada porsi-porsi penanganan masalah atau pelanggaran. Masalah proses itu adanya di Bawaslu atau misalnya ke Petun. Masalah pidana itu Gakumdu yang di dalamnya ada polisi, ada kejaksaan, lalu kemudian masalah etika KPU, Bawaslu itu di DKPP, dan masalah porsinya Mahkamah Konstitusi adalah kepada hasil gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang yang dimasukkan dari 01 dan 03 itu tidak sesuai dengan format yang disiapkan oleh Mahkamah Konstitusi. PHPU permasalahan hasil pemilihan umum itu. Iya. Jadi kan harusnya kan begini. KPU menetapkan angka 0258, 0124, 03 17 gitu. Nah, 01 ini harus datang dengan angka. Misalnya 01 angkanya 40, 02 angkanya 45, 03 sisanya. 03 juga harus demikian. Ini nggak dijalankan. Nggak dijalankan. Sebetulnya kalau strict MK ini nolak semua ini, nggak diterima. Ini nggak ada sidang-sidang. Katanya bukan mahkamah kalkulator. Nah, itu yang coba dipaksakan oleh komikus Curiae. Amikus. Oh, komikus memang. Saya kira komikus. Saya kira komikus. Sorry, saya kira komikus. Maaf, saya kelupaan saya. Itu yang dipaksakan sama komikus Amikus Curiae itu. Itu. Gak boleh gitu, Mas Kodari. Ya mohon maaf, lupa. Nyindir ini. Lupa. Itu tokoh-tokoh semua loh. Enggak, saya udah minta maaf ya. Mohon maaf. Ada Bu Mega juga loh yang mengajukan diri jadi amikus. Itulah, gua tuh berusaha menahan diri supaya jangan kelupaan, supaya jangan kebablasan gitu. Lu sih biarin gua supaya jangan nahan. Bakal ada pengaruhnya gak amikus Curiae? Ya, kayaknya enggak ya, karena ruang untuk kesana udah nggak ada lagi gitu. Sebetulnya namanya amikus ya. Amikus Curiae itu. Hati-hati, Mas Kodari. Amikus Curiae itu. Mohon maaf kalau salah sebut ya. Sebetulnya itu sudah justru difasilitasi lebih awal menurut saya oleh MK dengan mendatangkan 4 menteri itu. Menurut saya ya amikus yang benar itu ya 4 itu sudah amikus sebetulnya. Disuruh menjelaskan mengenai duduk persoalan. Jadi format nggak dipenuhi, kemudian MK itu sebetulnya memang desainnya sudah kepada sengketa hasil. MK adalah Mahkamah Konstitusi. MK itu Mahkamah Konstitusi, bukan MB. Apa tuh? Mahkamah Borongan. Mahkamah Borongan itu adalah masa lalu. Sebelum Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu Mahkamah Borongan, semua bisa masukin ke sana. Tapi setelah itu udah nggak bisa lagi. MK itu adalah sengketa mengenai hasil. Kemudian yang ketiga, menurut saya apa-apa yang disampaikan itu sebetulnya nggak terbukti gitu. Misalnya soal, balik lagi ya tadi soal efek bansos ya. Ya yang diajukan oleh 03 misalnya Prof. Hamdi sama ada satu orang psikolog itu menurut saya tidak bisa menunjukkan adanya pengaruh bansos pada Pilpres 2024 di Indonesia. Karena Prof. Hamdi itu membuat koefisien korelasi dari 10 riset di seluruh dunia. Jadi itu bukan angka Indonesia 2024 Pilpres gitu loh. Baik. Yang kedua, ya korelasi itu tidak bisa disimpulkan menyebabkan kausalitas.
Jadi yang namanya korelasi itu kalau Anda belajar ilmu sosial ya, riset ilmu sosial itu hanya menunjukkan ada hubungan, tapi arah hubungan itu nggak kelihatan. Yang bisa menunjukkan arah hubungan itu namanya regresi. Wih, ini dari saksi ahli Loh, ya, yang ngomong di MK nih. Itu sebabnya saya diundang sebagai saksi ahli. Karena yang ngomong begini nggak banyak yang bisa menyatakannya, menyampaikannya gitu. Mas Kodari, Ya. Mas Kodari. Mas Kodari, terakhir nih ya. Ya, Kemarin kan kita bacain komen-komen dari narsum podcast Ya. kita, Mas Adi Praitno. ya. Terus di situ tuh ya pada minta juga supaya Mas Kodari diundang kan, Mr. Ya. Q diundang juga. Ya, ya. Jadi kesimpulan kami Ya. sih, Ya. Mr. Q ini kayaknya banyak fans ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang banyak. Iya. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Jadi komennya ribuan. Iya. Kita scroll. Iya. Banyak juga hatersnya. Langsung kan? Langsung kesedap. Jadi terakhir, Ya. Mas Kodari, Ya. Mr. Q, pesan dong, kasih pesan-pesan Ya. buat hatersnya Mr. Iya, Q. iya. Ya kalau saya itu kan berusaha menyampaikan data, angka gitu ya. Kalau Anda setuju dengan saya, alhamdulillah. Tapi kalau Anda nggak setuju dengan saya, ya memang mazhabnya beda. Saya berbeda dengan Rocky Gerung karena dia kan mazhabnya ilusi, imajinasi, dan fantasi. Saya data dan angka-angka gitu. Jadi kalau mau diketemukan ilusi dengan angka-angka, memang sulit. Ya, itu satu. Yang kedua dalam kehidupan sosial politik kebijakan pro kontra itu biasa. Jadi kita itu ya ada yang mendukung tapi ada juga yang haters itu satu paket lah gitu. Nggak bisa kita kemudian mengharapkan semua orang happy kepada kita, itu nggak bisa gitu. Jadi itu suatu realita yang harus diterima kalau kita masuk kepada kebijakan publik gitu. Oke. If you want everybody to be happy, sell ice cream. Kirain Mas Kodari jawabnya bakal kayak haters gitu kan. Ternyata Enggak jawabannya lah. diplomatis. Iya, enggak. Ala pengamat Iya, politik. Iya, kalau bicara algoritma juga sebetulnya kan ya haters dengan lovers itu sama aja. Iya, begitu. Sama-sama memperhatikan ya. Iya, jadi harus dirangkul semualah baik haters maupun lovers. Widih. Gitu. Iya.